Merawat serta memperhatikan kesejahteraan anak yatim piatu adalah salah satu tanggung jawab sosial suatu masyarakat. Di Dusun Cangaan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, masyarakat secara swadaya memperhatikan serta membantu kepada anak yatim piatu melalui lembaga yatim piatu Al-Ihsan Cangaan. Bantuan yang telah terkumpul digunakan sepenuhnya untuk menjamin kesejahteraan yatim piatu yang ada di Dusun Cangaan. Setiap hari Kamis ada petugas kurang lebih 5 orang untuk mencari dana terutama beras. Dan setiap masyarakat di rumahnya itu sudah ada bumbung. Jadi setiap rumah diberi bumbung. Tiap hari Kamis ada petugas yang ngambil. Sehingga pada saat itu setiap Jumat itu bisa masuk beras kurang lebih 2 kintal sekitar 5 kintal masuk, bahkan bisa sisa 2 kintal setengah. Jadi kurang lebih 4-5 kintal itu masuk, kemudian diberikan anak yatim, kadang-kadang masih sisa 2 kintal setengah, itu dijual lagi untuk masuk sebagai uang kas. Jumat, anak-anak diberi beras sejumlah 4 kg. Kemudian uang sangu untuk harian selama 1 minggu itu tiap anak 70.000. Ini belum santunan yang sifatnya spontanitas dari masyarakat yang datang secara tiba-tiba. Sehingga setiap hari Jumat yang formalnya saja dari kantor 70.000 uang plus beras 4 kg. Kemudian biasanya spontanitas yang datang itu juga berupa uang, bisa jadi 10.000, 20, bahkan sampai per anak 100.000. Sehingga jumlahnya sangat banyak. Belum lagi masalah makanan, nasi bungkus,
Kemudian Yakult per anak itu 1 bungkus, bukan 1 botol tapi 1 bungkus. Kemudian ada juga mie sedap, itu per anak bisa 2, 3, ya walaupun kadang-kadang cuman 1. Ini pada saat hari Jumat. Mugi hadiah paling mangke boten supaya dipuntujuaken dumateng para leluhur kita, para sepuh kita ingkang sampun sumari mulai Mbah Yai Khalil, Mbah Yai Ahmad Effendi, Mbah Yai Abbas, Mbah Yai Abdullah bin Abbas, Mbah Yai Muhammad bin Abbas, Ustaz Al-Hashim, Ustaz Haji Hasan lan rintu-rintunipun mugi-mugi sedaya pejuang jangan وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا شافع الأمراض يا شافع الأمراض يا أرحم الراحمين اللهم حسن مرادنا بالخير اللهم Yusuf Allen. Kemudian di luar itu juga banyak anak-anak yatim yang diundang oleh masyarakat. Satu misal masyarakat mendirikan toko, maka mereka atau beliau ini mendatangkan anak-anak yatim untuk diberi santunan dan sekaligus diberi semacam jajan-jajan dan seterusnya. Ini. Kemudian untuk bulan Muharram masyarakat secara kompak mengumpulkan santunan, sehingga pada saat itu bisa mengumpul uang pada saat Muharram itu kurang lebih sampai 50 sampai 60 juta, sehingga langsung diberikan kepada anak-anak yatim. Di sisi lain kantor juga memberikan santunan seluruh biaya pendidikan, mulai daftar ulang, kemudian LKS, seluruh seragam ditanggung termasuk ujian semester, mid semester dan ujian akhir semua ditanggung. Kemudian anak-anak yatim yang mondok di luar jangaan itu santunan untuk hari Jumat memang tidak diberi tapi dikumpulkan, kemudian setiap bulan dikirimkan kepada anak-anak yang mondok. Akan tetapi anak mondok juga dijamin seluruh biaya pendidikannya juga ditanggung oleh yayasan. Dan ketika anak-anak yatim ini sudah balik, maka diberi santunan per anak 12 juta. Jadi beri santunan per anak 12 juta bagi mereka yang umurnya sudah balik.
Kenapa harus balik sedangkan baliknya tidak sama? Ini dulu yang merintis Yai Ahmad Afandi maupun Yai Abbas sudah memberikan tuntunan, batasnya adalah kalau sudah balik. Ini akan tetapi kebijaksanaan dari pengurus bagi mereka yang baliknya di bawah 13 tahun maksudnya. Jadi umur sebelum 13 tahun dia sudah balik, maka diberi santunan per tahunnya 500.000 tambahannya, sehingga 12 juta ditambah 500.000. Seandainya contohnya anak yatim umur 11 tahun sudah balik, belum sampai umur 12 ya, maka 1 tahun ditambah 500. Tetapi ada anak yatim yang baliknya malah akhir umur 15 tahun, maka ya tetap 12 juta. Seandainya baliknya umur 9 tahun, maka dikasih kompensasi tambahan, berarti 9 tahun ke 12 3 tahun, per tahun 500, berarti tambah 1,5 juta. Ini santunan yang diberikan kepada anak yatim. Untuk rekreasi anak-anak yatim ini setiap 2 tahun sekali diajak rekreasi. Satu misal pernah ke Jatim Park, pernah ke Pasir Putih, ya, pernah ke keliling sampai Jember, kemudian Puger, ya, Pak, keliling sampai Banyuwangi. Ini pernah. Tiap 2 tahun anak-anak yatim diajak untuk rekreasi, untuk mendekatkan antara pengurus dengan yatim dan untuk menghibur anak-anak yatim. Sumber dana lagi ada spontanitas kadang-kadang dari masyarakat, terutama yang dulu-dulu mulai zaman kiai-kiai dulu yang mendirikan itu sudah ada orang yang jariah semacam sawah. Sekarang yatim itu punya kekayaan sawah kurang lebih 4 bau. 4 bau lebih sedikit. Ini juga diberi oleh orang-orang. Sawah itu hampir semuanya disewakan, tidak digarap sendiri. Kemudian disewakan setiap tahun diambil untuk dimasukkan dalam kas untuk kebutuhan anak-anak yatim. Selain itu juga banyak orang yang datang entah dari mana, datang dari Malaysia, kadang-kadang dari Surabaya, dan dari kabupaten sekitar itu memberikan dana spontan. Ini sehingga kekayaan yatim yang sekarang ada, sawahnya kurang lebih 4 bau. Ya. Kemudian uangnya yang ada sekarang ini hampir 250 juta. Uang yang ada untuk membiayai segala kebutuhan termasuk kesehatan anak yatim. Cuma kesehatan anak yatim ini dibatasi. Ketika biaya itu hanya 3 juta, maka semua ditanggung. Tapi kalau biaya itu sampai 5 juta ke atas, maka diambil separuh. Satu misal biaya pengobatan sampai 10 juta, maka hanya dibantu 5 juta. Ini. Tapi ada juga anak yatim yang bisa mengumpulkan uang sehingga bisa beli rumah seharga 75 juta. Ada juga yang bisa membeli tanah harga 60-70 sudah ada. Kalau motor sudah banyak yang bisa membeli anak-anak itu. Santunan ini khusus untuk anak-anak jangaan. Sedangkan orang di luar itu bisa diberi santunan kalau mereka mengurus kakak pindah ke jangaan, bertempat tinggal di jangaan, sekolah di jangaan, ngaji di jangaan, itu baru dapat santunan. Tetapi kalau orang jangaan sendiri, ini lebih mudah urusannya, peraturannya, persyaratannya lebih mudah. Jadi untuk orang luar yang pindah ke jangaan, satu misal dikawin oleh orang jangaan, punya yatim, maka harus ada kakak, ngaji dan sekolah harus di jangaan. Yatim jumlahnya sekarang ini pada tanggal 11 bulan Juni ini 64 anak yatim. Biasanya setiap minggu, setiap bulan tambah dan kurang. Sekarang 64 anak yatim. Harapannya sebenarnya banyak sekali. Kami dan pengurus semuanya ingin mensejahterakan anak-anak yatim dalam hal satu, kebutuhan hidup anak-anak, mulai pangan, diusahakan juga kalau memang mampu nantinya juga papan, kemudian pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Ini
pengurus yatim ingin membantu mereka sampai dia balik. Ini batasnya hanya balik. Jadi papan, panggonan, pakaian, pendidikan, kesehatan ini ingin di-backing oleh pengurus yatim. Tapi semuanya itu ngabdi kepada dana. Kalau dana itu cukup, insya Allah ya, anak-anak yatim mungkin pesangonnya akan lebih besar sehingga mereka bisa mungkin membeli tanah dan seterusnya.